Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Nurul Amal, Bapak Ustadz Haji Hariri, beserta para pengurus, Bapak RW, Bapak RT, dan para tokoh masyarakat, hadirin hadirat hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik? Sudah selesai nyantinya? Hadirin hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini Allah anugerahkan usia yang panjang dalam ketaatan. Allah anugerahkan keimanan yang kokoh, kesehatan yang paripurna, kehidupan yang penuh barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, semua orang di muka bumi ini ingin sukses mulia, betul? Bukan hanya sukses, tapi juga mulia. Ya. Kajian kita mestinya kita melanjutkan tafsir surat Yusuf. Ya. Tetapi karena hari ini adalah masih hari Asyik, kita akan mengenang sosok manusia yang menyejarah. Boleh orangnya tidak ada, tapi karyanya hidup sampai sekarang. Itu yang disebut dengan manusia yang menyejarah. Jadi sejarah. Orangnya tidak ada, tapi karyanya sampai detik ini nggak pernah selesai. Terus dinikmati oleh manusia. Pertanyaannya, manusia yang menyejarah itu siapa kira-kira? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa menyejarah? Bahkan bukan hanya menyejarah, Nabiullah Ibrahim juga disebut oleh para ulama sebagai Abul Anbiya. Apa hadirin? Abul Anbiya. Abul Anbiya itu artinya bapaknya para nabi. Kalau Nabi Adam, Abul Bashar, bapaknya manusia. Jadi kalau masih bersama saya, dulu waktu SMP kalau ditanya manusia berasal dari ya kan? Ya orang itu teorinya Darwin ya, Charles Darwin. Dan ternyata dalam buku yang ditulis oleh dalam biografi beliau dan itu dikutip oleh Mulyadi Kartanegara dalam bukunya Panorama Islam Menembus Batas Waktu, ternyata Charles Darwin itu ateis, nggak percaya sama Tuhan. Awalnya dia seorang Kristen yang rajin, tapi setelah penemuannya teori evolusi itu kemudian dia tidak percaya Tuhan lagi. Dan itu ajarannya semua seluruh dunia sampai sekarang diajarkan. Tetapi kita umat Islam meyakini bahwa bapaknya manusia siapa hadirin? Nabi Adam, Abu Bashar. Kalau kakeknya para nabi, ya, itu Nabi Nuh, Syekhul Anbiya, karena dia paling lama berdakwah. Baik, kita ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi. Kenapa? Karena dari 25 nabi dan rasul, 18-nya adalah Nabi Ibrahim dan anak keturunannya.
Jadi kalau reuni para nabi paling banyak keluarga siapa? Ibrahim, ya. Jadi Nabi Ishak itu banyak melahirkan para nabi, terakhir Nabi Ishak. Kalau Nabi Ismail lewat jalur Nabi Ismail itu tidak ada nabi kecuali terakhir Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad masih keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Hadirin, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua. Tolong dijawab dengan lantang. Yang gak lantang jawabannya berarti dompet sedang kering, ya. Bapak Ibu sekalian, ingin sukses tidak? Yang ingin cuma setengah matang. Ingin sukses tidak? Ya Allah saksikan sukses. Sukses saja atau sukses mulia? Sukses mulia. Banyak orang sukses dalam karir tapi berantem sama bininya, ada nggak? Oh, kecil banget Pak. Ya, sukses mulia itu karirnya sukses, anak-anaknya sukses, istrinya mulia, kehidupannya wafat husnul khotimah, dalam hidupnya bermanfaat. Itu namanya sukses mulia. Baik hadirin, Nabiullah Ibrahim itu rumus suksesnya Allah abadikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 124. Siapa yang ingin sukses, di situ letaknya. Quran surat apa? Al-Baqarah ayat 124. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu ahdi dhalimin. Hadirin, ayat ini dimulai oleh Allah dengan kata in, wa in ibtala. Ya, aslinya itu wa in ibtala. Tetapi kemudian disambung menjadi wa in ibtala. Ya. Karena alifnya di situ namanya alif wasal. Ya. Hadirin, kata para ulama, jika setiap ayat atau ada ayat yang didahului dengan kata in, maka Allah meminta kita untuk konsentrasi dengan konsentrasi yang tinggi untuk merenungkan informasi yang hendak Allah sampaikan setelah kata in itu. Ternyata setelah kata in, hadirin, in itu artinya dan ingatlah, maksudnya dan fokuslah, ya begitu. Apa yang harus kita fokuskan? Ibadahlah, memuji Ibrahim. Nabi Ibrahim siapa? Rabbuhu, Tuhannya Nabiullah Ibrahim, Allah. Jadi hadirin yang harus kita ingat, Allah sedang memuji siapa? Nabi Ibrahim. Jadi yang harus diingat kalau orang mau sukses adalah ujian. Apa hadirin? Ya. Coba katanya mau sukses, saya tanya tadi, Bapak Ibu mau diuji enggak? Mau. Yang mau cuma aku. Bapak Ibu mau tidak mau, orang hidup sesungguhnya dia sedang berada dalam ujian. Suka tidak suka sedang dalam ujian. Oh begitu Pak. Nah, pastikan di studio ini ya teman-teman. Jadi hadirin, siapa yang hendak sukses maka dia harus siap untuk diuji.
sukses. Siap diuji? Ya siap. Baik adik-adik. Ya, saya lanjutkan. Nabiullah Ibrahim diuji dengan apa? Bi kalimatin. Ini jamak. Berarti ujiannya banyak. Kata sederhananya, dan ingatlah ketika Allah menguji Nabiullah Ibrahim dengan ujian yang banyak. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim ketika diuji? Dia Pak kunci suksesnya. Fa'atammahunna. Maka Nabiullah Ibrahim menjawab seluruh ujian itu dengan sempurna. Dengan apa hadirin? Jadi fa'atammahunna itu ditafsirkan oleh Imam Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir, ditafsirkan juga oleh Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Safatul Tafasir. Fa'atammahunna itu artinya khairu qiyamin atau khairul qiyam, sebaik-baiknya berdiri, maksudnya sebaik-baik sikap. Apa hadirin? Sebaik-baik sikap. Kalau bahasa sederhananya sikap terbaik. Berarti fa'atammahunna itu artinya sikap terbaik. Jadi hadirin, pertama ada ujian, yang kedua ada apa? Sikap terbaik. Jadi siapa yang ingin sukses ketika diuji oleh Allah, maka harus disikapi dengan apa? Sikap terbaik. Itu sukses. Ya. Maka benar hadirin, setelah diuji dengan ujian yang panjang Nabiullah Ibrahim, disikapi dengan sikap terbaiknya, Allah langsung melantik Nabi Ibrahim jadi pemimpinnya manusia. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Kulantik engkau wahai Nabi Ibrahim menjadi pemimpinnya manusia. Masyaallah. Hadirin, kalau Allah yang melantik Nabiullah Ibrahim, berarti Nabi Ibrahim gagal apa sukses? Sukses. Allah yang melantik. Kalau Allah yang melantik itu Pak, karena pencitraan atau karena kualitas? Karena pencitraan atau karena rekam jejak? Jejak apa namanya? Rekam jejak ya benar. Track record ya. Ya, track recordnya karena track recordnya atau rekam jejaknya atau karena pencitraan? Halo, masih bersama saya? Oh, Ustaz nyerempet, bukan nyerempet, memang kenyataannya begitu ya. Yang nafsirkan aja ya. Halo Bu, masih bersama saya Bu? Kalau ibu tuh beli daging yang benar-benar seger atau daging yang dicitrakan seger? Daging yang benar-benar seger kan? Bukan daging yang dicitrakan. Nah, itu kan iklan kan. Daging di sini hebat, bagus, itu kan iklan. Pas disamperin, begitu. Ambune orang enak. Apa ambune orang enak? Iya. Di sini nggak ada pencitraan. Dulu. Nah ini dagingnya api tuh. Harganya, yo mahal tapi api. Aku tuh ini manis. Kalau masih bersama saya, Bu, tes. Beli daging yang benar-benar segar atau daging yang hanya dicitrakan segar? Kalau di Indonesia seluruh ibu-ibunya kayak ibu, keren. Urusannya selesai ya. Kalau masih bersama saya, baik. Karena track recordnya Nabi Ibrahim itu bagus, seluruh ujiannya disikapi dengan sikap terbaiknya, dilantik pada Allah jadi pemimpinnya manusia. Tapi setelah itu Nabiullah Ibrahim ketika dirinya ditakdirkan sukses oleh Allah, dia ingin anak keturunannya juga sukses. Dia ingin anak-anaknya mewarisi kebaikan. Maka kemudian apa? Qala wa min dzurriyyati, ya Allah, bagaimana dengan anak keturunanku? Apakah engkau akan melantiknya menjadi pemimpinnya manusia? Apa jawaban Allah? Iya,
akan kulantik menjadi pemimpinnya manusia kecuali la yanalu abdul zalim, kecuali anak keturunanmu yang zalim. Dan Nabi Muhammad termasuk doa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Dia anak keturunan Nabi Ibrahim dan dia menjadi pemimpin manusia umat Islam khususnya sampai akhir zaman. Halo, masih bersama saya? Jadi Quran surat Al-Baqarah ayat 124 ibu hadirin itu bercerita tentang kesuksesan Nabi Ibrahim. Rumusnya kalau disingkat, saya sering menyampaikan ini. Dulu Bapak Ibu kalau sekolah di SMP atau SMA di kantornya itu ada tulisan apa? OSIS, ya. Organisasi sekolah. Nah sekarang O-nya itu diganti U. Jadi apa? USIS. Ya, itu rumusnya suksesnya Nabi Ibrahim. USIS. Apa hadirin? U-nya itu ujian, C-nya sikap terbaik, S-nya sukses. Gitu. Saya ulangi. U-nya apa? C-nya, S-nya. Baik, perhatikan tangan saya. Kalau Bapak Ibu bisa melihat gerakan tangan saya jamin masih muda. Kenapa? Melihatnya masih cepat welo-welo. Ya, baik. Kalau saya begini katakan ujian, kalau saya begini katakan sikap terbaik, kalau saya begini katakan sukses. Oke, konsentrasi, lupakan seluruh pendidikan yang belum terbaik. Ya. 1, 2, 3. Ya. Sikap terbaik, sukses. Ujian. Ujian itu kata Al-Quran dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Ada 2. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap yang hidup bakalan mati dan Allah akan menguji manusia dengan apa? Dengan khair, dengan kejelekan, bisyar, kejelekan, wal khair dan kebaikan. Fitnah sebagai ujian. Jadi Bapak Ibu, ujian itu ada 2. Ada yang menyenangkan dan ada yang tidak. Ujian ada berapa? Yang pertama, yang kedua, dan dalam Quran surat Al-Mulk ternyata hidup kita sepanjang hidup adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji manusia, untuk menguji kalian semuanya, mana yang terbaik amalnya, bukan mana yang paling mentereng penciptaan, bukan mana yang paling tinggi jabatannya, bukan, tetapi bukan juga mana yang paling banyak hartanya, bukan, yang paling banyak titelnya, bukan, yang paling gemuk badannya. Yang paling gemuk ada di sini. Nah itu makhluk contohnya, Masya Allah. Ya Pak Kalau jadi yang gemuk apa itu simbol kemakmuran. Yang langsing seksi sekali. Nah gitu. Jadi kita hidup itu ya, Masya Allah. Ya Pak Kiai. Sampai di mana tadi? Apa? Ujian. Jadi yang diuji itu bukan pangkatnya, bukan hartanya, tetapi apa? Allah menguji kita untuk mengetahui ayyukum ahsanu amala, mana yang terbaik amalnya. Gitu. Oke, jelas ya? Quran surat Al-Mulk memberikan informasi kepada kita hidup kita ujian. Dan ujian ada berapa, Bu? Ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Sakit menyenangkan atau tidak? Ujian itu enggak? Dompetnya hilang. Ujian. Bojone susu. Ujian. Halo? Bobo, suaminya dermawan. Ujian orang? Ujian. Kan ujian ada berapa?
Kalau suaminya kaya, dermawan, berarti apa Bu? Ujian ya? Sakit ujian? Sakit ujian enggak? Ujiannya? Sehat? Bapak Ibu ingin sukses enggak? Berarti siap gak diuji? Sekarang Bapak sehat nih, diuji gak? Dan Bapak semuanya sukses menjawab ujian kesehatan dengan tolak ukur ini. Top markot. Jadi karena apa? Kenapa? Mensikapi sikap terbaiknya ketika sehat, sholat berjamaah, menuntut ilmu. Bagus gak itu? Sukses gak? Maka nanti pulang-pulang, mama sukses toh. Lah duitnya duit lulu. Pulang sholat berjamaah, habis sholat, habis apa? Pengajian sukses. Gitu. Halo? Kalau ada orang sehat Ibu, terus kemana-mana berbohong dulu. Halo, masih bersama saya? Terus duit temennya ditipu dulu. Dia sehat toh? Sehatnya ujian enggak? Tapi kesehatannya digunakan untuk nipu dan nilep duit temannya. Sukses atau gagal? Oke. Halo, masih bersama saya? Punya duit ujian enggak? Enggak punya duit? Halo? Punya bini ujian enggak? Enggak punya bini? Wih, ini Pak. Jadi tidak ada orang yang hidup kecuali diuji. Masalahnya ujian itu bisa mengantarkan sukses atau gagal tergantung apa? Sikap terbaik. Sikap terbaik. Pak, punya istri cerewet ujian nggak? Ujian. Pas cerewet, ya Allah, Engkau memang takdirkan saya berjodoh Pak. Biar kata cerewet saya jatuh cinta nanti. Biarin saya nikmati kecerewetannya, ya Allah. Mudah-mudahan dia tetap ingat sama Engkau. Nah, suami yang begini nih Pak, sukses apa gagal? Sukses. Beruntung ya suami-suami yang sabar di depan kecerewetan istri. Karena perempuan memang ditakdirkan cerewet Pak. Halo? Ditakdirkan apa? Cerewet. Kenapa? Ya. Kosakata laki-laki itu sehari Pak, untuk laki-laki itu 7.000. Tapi kalau ibu-ibu 20.000 harus keluar. Makanya kalau ditanya mau kemana Bu? Ke pasar, takut telat. Soalnya nanti banyak ngantri di situ. Padahal ditanyanya cuma aku, mau kemana? Mestinya cukup apa? Ke pasar, selesai. Tapi karena kosakatanya berapa tadi? 20.000 ya. Mau ke pasar ini, mau belanja ini, mana daging mahal sekarang. Ya Allah, timun juga mahal, ya Allah, cabai juga mahal. Katanya nanya, saya cuma nanya mau kemana. Ya, baik ya Bu. Oke, kita sampai di situ. Jadi sukses itu ada pada ujian atau ada pada sikap? Saya ulangi, sukses itu ada pada ujian atau pada sikap? Berarti orang kaya, orang pintar belum tentu sukses. Betul tidak? Tergantung apa? Contoh, Nabi Sulaiman kaya nggak? Sukses nggak dia? Sukses. Kekayaannya digunakan untuk taat kepada Allah. Tapi Qarun kaya nggak? Sukses nggak dia? Halo? Fir'aun sukses apa gagal? Gagal karena kekuasaannya dipergunakan untuk menentang Allah. Terus Haman, seorang penasihatnya, orang yang cerdas, pintar, ya kan? Penasihatnya siapa? Fir'aun. Sukses apa gagal? Oh, gagal Pak, karena dia kesuksesan, kekayaan, kecerdasannya dipergunakan untuk mendukung orang-orang yang durhaka kepada Allah. Sampai di sini jelas? Lagi contoh, di sekolah itu kan ada soal ulangan, ya kan? Yang dinilai itu soal ulangannya atau jawabannya? Mau jawaban susah, mau soalnya susah atau soalnya mudah. Kalau jawabannya salah, hasilnya gagal atau sukses?
Soalnya sulit, tapi jawabannya benar. Sukses enggak? Yes, itu. Jadi sehat, sakit, punya istri, nggak punya istri, berpangkat, tidak berpangkat, kaya atau tidak kaya, itu namanya soal ulangan, soal ujian. Yang menentukan suksesnya adalah jawaban dari ujian tersebut. Itulah apa hadirin? Sikap terbaik. Mau sukses atau gagal? Berarti kalau mau sukses hadirin harus memiliki apa? Baik. Sekarang, jadi Nabi Ibrahim juga diuji. Gak punya anak, ujian yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Tidak menyenangkan. Pas punya anak, anaknya banyak, duit perlu minta, kiriman gak selesai-selesai. Kalau banyak, belum jelas ya. Nabi Ibrahim pas gak punya anak diuji, sampai usia tua, istrinya sampai menopause Sarah. Berdoa dia kepada Allah. Doanya diabadikan oleh Allah dalam Quran surat As-Saffat ayat yang ke-100. Rabbi habli minas sholihin. Ya. Rabbi habli minas sholihin. Doa ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Padahal sudah tua, istrinya menopause. Secara logika bisa punya anak kan? Gak punya. Tapi kemudian dia nikah dengan Siti Hajar dan punya anak Ismail. Tak lama kemudian dia, istrinya Sarah yang sudah menopause punya anak, hamil, punya anak namanya siapa? Ishak. Dari Siti Hajar, Ismail. Dari Siti Sarah, Ishak. Padahal Siti Sarah itu sudah menopause. Jadi awalnya tidak punya anak, ujian yang tidak menyenangkan toh, ya kan? Tapi Nabi Ibrahim menjawabnya dengan sikap terbaik. Apa itu? Optimis, ikhtiar, dan tawakal. Keren. Punya anak menyenangkan nggak? Ujian bukan? Pas punya anak masih lucu-lucunya Ismail, suruh tahu ke tempat yang tandus. Tidak ada kok, coba ibu ditaruh di tempat yang tandus. Ibrahim letakkan anak dan istrimu di sebuah tempat yang tandus. Di mana itu? Di Makkah Al-Mukarramah. Ibrahim itu ada di sekitar Palestina. Palestina ke Makkah itu sekitar 800 km di luar negeri Pak. Ibu baru punya anak satu, terus sama suaminya diantar ke sebuah tempat, hanya dibangunin tenda, kanan kiri nggak ada air, nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada penduduk, jangankan penduduk, binatang pun bukan itu datang ke sana. Ini musibah. Kalau Masya Allah. Secara logika kan hanya mengantarkan kepada kematian, tapi dikerjakan juga oleh Nabi Ibrahim. Ujian, punya anak istrinya senang, diuji lagi saat senang, ya kan? Setelah itu sukses, ya. Setelah gede apa? Suruh sembelih. Ketemu sehat, pas ketemu senang kan? Punya anak Ismail sudah gede, ya kan? Dalam tafsir Jalalain, Ismail itu usianya ketika mau disembelih itu usianya 7 sampai 13 tahun. Berapa waktu? Terus bapak-bapak kalau diperintahkan seperti itu harus melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, dan bapak berperan sebagai Nabi Ibrahim, kira-kira tega nggak enggak? Tapi Nabi Ibrahim gimana Pak? Ini bagaimana indahnya percakapan antara Nabi Ibrahim dengan Ismail. Allah abadikan dalam Quran surah As-Saffat ayat yang ke-102. Falamma balagha ma'ahus sa'ya, maka tatkala Nabi Ismail sampai usia mampu. Usia mampu di sini ada antara 7 sampai 13 tahun dalam tafsir Jalalain. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, cara berkatanya indah Bu. Qala ya bunayya. Ya bunayya itu anak dalam bahasa Arab itu ibnu, anak laki-laki. Berarti kalau anakku,
ya ibni. Tapi Nabi Ibrahim tidak menggunakan kata ya ibni, wahai anakku, tapi dia menggunakan kata ya bunayya. Apa bedanya antara ya ibni dengan ya bunayya? Kalau ya ibni itu artinya wahai anakku, tapi kalau ya bunayya, wahai anakku tercinta, wahai anakku terkasih, wahai anakku tersayang. Masya Allah. Bu, berapa sering ibu memanggil anaknya? Sini nak sayang. Berapa sering? Ada yang jawab. Hei, nengseng sini. Hei si nakal, sini. Ih, apalagi ibu panggil begitu. Itu doa. Kalau nakal beneran gimana? Hei, kita makan di sini. Hei raksasa sini. Masya Allah. Kalau makan dulu. Hei raksasa. Masya Allah. Nah, hati-hati tuh. Ini pembelajaran. Kalau manggil, sini saya. Anak pintar, anak ganteng. Ya Allah, gantengnya. Masya Allah. Do cantik sini kan. Masya Allah. Ini perempuan. Besek sini. Masya Allah. Ini tuh sakitnya di sini. Tapi Ibrahim apa manggilnya? Perhatikan ya. Ya bunayya, wahai anakku tercinta. Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Nah, anakku tersayang, anakku tercinta. Aku cinta kepadamu. Anakku tersayang itu berarti cinta kan? Tapi aku disuruh dan diperintah oleh Allah dalam mimpimu untuk menyembelih. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Apa jawaban Ismail hari ini? Masya Allah. Dalam bahasa Arab, bapak itu abun. Abun itu bapak. Kalau bapakku abi, ya abi berarti bapakku. Tapi kalau abon, nah itu yang abon. Itu yang tadi ya. Tapi dia menggunakan kata ya abadi. Abah. Jadi lebih baik memanggil abah daripada abi. Kalau abah itu maksudnya apa? Wahai ayah anda tercinta. Gitu. Makanya Nabi Ismail ketika dipanggil dengan cinta, jawabannya harus juga dengan cinta. Jika ibu menanam pohon cinta, maka buahnya adalah cinta. Jika kita menanam kepada anak kita pohon kebencian, anak akan benci. Jika mata kita melihat anak kita dengan penuh kebencian, anak kita pun rasanya benci sama kita. Tapi kalau mata kasih sayang, mata cinta, walaupun anak mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita tetap optimis mengharap bahwa anak kita akan berubah menjadi anak yang soleh. Pandangan cinta, insya Allah anak pun merasakan cinta pada kita. Ini buktinya. Apa yang kita tanam, itu yang kita panen. Halo, masih bersama saya? Tolong jawab dengan lantang. Nanam kelapa, petiknya? Nanam mangga, petiknya? Nanam rambutan? Nanam jengkol? Nggak mungkin nanam jengkol petiknya durian, nggak mungkin. Selama ini kita menanam apa pada anak? Kepedulian atau acuh-acuh? Pak, setiap hari anak-anak kita disapa oleh kita. Pak yang udah gede, nak kemana? Mau kuliah ya? Hati ya, tepuk kalau laki-laki. Hati anak, sukses selalu. Cukup. Jangan kemudian angkat tuh anak. Gak nyapa. Anaknya gak nyapa, bapaknya gak nyapa. Ukuran kan. Kalau anak kita gak nyapa, kita yang nyapa duluan Pak. Ayo ikuti. Baik kan ini? Ya bunayya, ya abati anma tu'mar, wahai ayah anda tercinta, lakukanlah kalau itu memang perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas shabirin. Engkau akan mendapati anakmu termasuk hamba Allah yang sabar. Ibrahim siap berkorban anak atu-atunya saat itu, yang merupakan belahan jantung, belahan ginjal, mutiara dalam kehidupannya, siap untuk dikorbankan. Ismail siap mengorbankan nyawa. Masya Allah. Lalu kemudian peristiwa yang indah itu, peristiwa yang memenjara itu diganti oleh Allah dengan seekor kambing, dan jadilah ibadah korban. Korban itu dari kata qaurban, qarib, dekat,
Artinya berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu Bapak Ibu masih bersama saya? Kalau anak kita sakit mau mati, misalnya kan? Kalau anak kita sakit mau mati, tapi kemudian kita mendapatkan mimpi dari Allah, anakmu akan sembuh kalau berkorban kambing. Kira-kira siapa mengeluarkan? Siap gak? Yang siap cuma berapa dia? Seorang ayah, anaknya sakit keras, tapi bakalan mati. Tapi lewat mimpinya, berulang-ulang Allah memimpikan kepada anakmu akan sehat kalau engkau infak atau engkau berkorban seekor kambing yang besar. Kira-kira dikerjain apa? Kalau masih bersama saya, makanya ibadah korban itu kalau itu bentuk kesuksesan bagi orang yang memiliki harta. Memiliki apa? Habis Pak saya nggak mampu. Benar nih nggak mampu. Ya. Ada kisah menarik nih yang lagi viral sekarang Pak. Di sebuah kampung di Jawa Tengah kalau nggak salah, itu 75 ekor sapinya dan kambingnya 200 berapa? 240-an. Dengan apa? Setiap hari nabung 10.000. Padahal semuanya petani loh. 10.000. Tiap hari kan berarti kalau sebulan kan 300. 10 bulan cuma dia, tapi kan itu berarti berapa? 3 juta. 3 juta kalau di Jakarta dapat nggak? 21 juta. Dapat insya Allah. Ya nggak main gopay lah, nggak operasional. Halo, masih bersama saya? Ini di sini semuanya tanpa orang kaya semua. Ya Masya Allah. Kalau sehari 10.000, sih main Pak Ustaz. Masya Allah. Halo, masih bersama saya? Nah, hadirin, ingat, tidak punya uang, tidak punya uang, punya uang, pas punya uang diuji untuk berkorban nggak mau, berarti apa? Sukses apa gagal? Halo, masih bersama saya? Sukses apa gagal? Bapak Ibu ingin sukses apa gagal? Jadi sukses dan gagal adalah pilihan. Halo, masih bersama saya? Ayo pulang hari ini. Nanti rencanakan dengan anak dan istri kita. Coba. Kalau setiap anaknya nabungan, kamu 2.000, ayam 2.000, 5 orang 10.000 udah tiap hari. 2.000 perak. Masya Allah. Halo? Apa Ustaz? Nanti diambilin. Udah deh, kasihkan aja ke market masjid. Bang, cariin ya, tiap hari 10.000. Masya Allah. Halo Pak Kiai. Masya Allah. Itu yang daftar begitu mas, sehari 10.000. Masya Allah. Nanti tahun depan 100 ekor Pak Ustaz, sapinya bagaimana notoknya ya? Masya Allah. Baik hadirin. Jadi kembali ke tadi, rumus suksesnya Nabi Ibrahim apa tadi? Apa? Apa? Punya? Ulangan? Sikap yang baik, sukses. Hidup adalah ujian. Ujian ada berapa? 2. Ada yang? Ada yang tidak? Ada yang tidak menyenangkan. Punya uang? Tidak punya uang? Punya uang? Punya uang kok nggak berkorban, padahal mampu, sukses apa gagal? Makanya Pak, tentang korban itu dalam Al-Quran ini ada dalam kitab fikihnya. Kalau fikih yang sederhana, fikih karangan Haji Sulaiman Masyid, fikih Islam, terjemahan itu, tulisan Indonesia ya, seorang guru besar di Yahya waktu itu. Ulama itu berbeda pendapat, ada korban. Perhatikan ini. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada Nabi Muhammad. Fasholli, salatlah, wadha, dan berkorbanlah. Fasholli itu fil amr, wajib, ya. Maka karena ada korina kalau sunnah, maka jadi sunnah. Wadhar, berkorban itu fil amr. Kaidahnya dalam kaidah usuliyah, al aslu fil amri lil wujub.
setiap perintah dalam Al-Quran itu wajib, kecuali ada isyarat kalau itu tidak wajib. Ada dalil lagi yang mengatakan tidak wajib. Maka hukum berkorban, sebagian ulama mengatakan wajib. Apa hadirin? Itu dalilnya. Wajib. Fi'il amr wajib. Berarti kalau tidak berkorban apa? Dosa. Itu sebagai ulama. Tetapi jumhur ulama mayoritas mengatakan sunnah muakkadah. Apa hadirin? Sunnah muakkadah. Sunnah mendekati wajib. Gitu. Kenapa? Karena ada hadisnya. Ya kan kata Rasulullah, al-udhiyatu sunnatun li wa sunnatun lakum. Berkorban itu sunnah untukku dan sunnah pula untuk kalian. Nah, ini namanya dalil lagi. Jadi yang awalnya perintah secara umum itu wajib, tapi karena ada dalil yang mengatakan sunnah, maka jatuhnya jadi apa? Sunnah. Tapi hadis yang lainnya Pak, kenapa menjadi sunnah muakkadah? Rasulullah bersabda begini, man wajada sa'atan, siapa yang memiliki keleluasaan rezeki, walam yudhi, dan dia tidak berkorban, fala yuqarribanna musallana, maka jangan sekali-kali mendekati musalla kami atau masjid kami. Artinya apa? Mampu berkorban, tapi tidak mau berkorban, sudah, nggak usah mendekat ke masjid kami. Itu ancaman. Nah, itu artinya sunnah muakkadah. Artinya kalau kita mampu, ayo bilang mampu. Jangan kemudian pas berkorban bilang apa? Nonton bola. Halo, masih bersama saya? Antara Indonesia sama Argentina, padahal nggak mampu, tapi mampuin, tapi jangan dipresentin, Pak Kiai. Berkorban sunnah, mampu bilang tidak mampu, boleh bilang mampu tapi mau katanya. Berkorban mampu tapi tidak, jangan diakuin begitu Pak Kiai. Kalau pilih perbandingan yang apa? Ya nonton bola itu berapa tuh? Hari ini waktu itu paling murah 600 coba, 600.000, Masya Allah ya. Coba kalau nabung tiap hari ya 10.000 aja. Baik hadirin, hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup ujian, punya uang ujian, ya kan? Jawablah kalau diperintahkan oleh Allah berkorban. Cukup satu keluarga satu kambing. Tapi kalau satu keluarga satu sapi boleh nggak? Boleh. Ya. Jadi hadirin, ayo. Uang itu Pak, kalau kita keluarkan, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak bakalan menghilangkan kebaikan orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita berbuat baik dengan uang kita, Allah tambah balasan yang jauh lebih baik dari itu. Apa balasannya? Anak jadi soleh, suami yang ngelirik-lirik jadi ngelirik-lirik. Ya, lempeng aja begini. Halo, masih bersama saya? Makanya Bu, kalau milih laki jangan pilih suami yang setia. Apa itu setia Pak? Setiap hubungan ada. Jadi pilihlah suami yang jujur. Nah, kira-kira begitu ya. Kalau setia singkatan nggak boleh, tapi kalau setia yang beneran nggak boleh ya. Baik hadirin, kalau kita berkorban karena mendekatkan diri kepada Allah tujuannya, maka insya Allah bisnis kita lancar, makan kita baik, ya kan? Usia kita semakin tua, semakin barokah, Masya Allah. Itu balasannya insya Allah. Allah tahu mana balasan terbaik untuk kita semua. Baik hadirin, selamat menjadi orang sukses dengan rumus suksesnya Nabi siapa? Ada dalam Quran surat apa? Al-Baqarah ayat 124. Selamat menjadi orang sukses, pulang-pulang bilang saya karena diuji dengan kesehatan dan kehidupan mau digunakan untuk beribadah, sukses atau gagal? Itu namanya apa? Sikap terbaik. Sampai berjumpa lagi pada acara dan gelombang yang sama insya Allah.
Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Insya Allah kita akan berjumpa pada 2 pekan yang akan datang melanjutkan kisah Nabi Yusuf, ya kan? CS IPK. Nah, masih belum kelar ya. Baik, hadirin, kita tutup bersama dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Membaca doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wal fahma. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.